karena ini masih di dalam suasana hall daripada pendiri Pondok Pesantren Darussalam Bangil ya Haji Muhammad Syarwani Abdan. Nah, ulun akan membacakan manaqib sedikit karena punya banyak sampai tengah malam. Jadi ini yang dibacakan sedikit aja karena banyak sampai bagi banyak minumnya banyak untuk berpengamihan datang. Ya Haji Muhammad Syarwani Abdan atau dikenal dengan Guru Bangil. Beliau dilahirkan pada tahun 1334 Hijriah atau 1915 Masehi. Ke Haji Syarwani Abdan lahir 1334 Hijriah atau 1915. Ke Haji Muhammad Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani, beliau lahir 1716 Hijriah. Ya, 1716 Masehi dan Hijriah. Masehi, meninggal dunia tahun 1776 Masehi. Berarti Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani beliau meninggal dunia umurnya 56 tahun. Bejulah. Enggak tahunya kan? Ya. Ke Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil, beliau lahir 1915 Masehi. Di mana, Beb? Di Kampung Melayu. Ada yang tahu Kampung Melayu? Ada yang tahu nggak? Sebelahnya Libanon. Sebelahnya Libanon itu Kampung Melayu. Ya lah, Bapak. Beliau lahir di daerah Kampung Melayu Ilir, Martapura. Sejak kecil beliau sudah memiliki himmah. Apa himmah itu, Bib? Semangat. Bahasa Inggrisnya spirit. Yang diminum spirit. Kamu juga orang 4 tahun di Inggris. Jangan main kalau kan. Beliau itu memiliki himmah, semangat yang tinggi untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mulai halus sudah belajar giat menuntut ilmu. Itu tanda-tanda orang yang diberikan mandat oleh Allah, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah. Mulai halus sudah rajin belajar. Amunnya mulai halus oler belajar, itu tanda-tanda orang ya boleh. Itu sudah orang nagar minta. Apa Pak? Ya, dia punya rajin belajar abang lulus kumpul tuh. Mulai halus dididik sudah orang oleh kuitannya yang mendidik abang lulus kumpul. Masya Allah, makanya jadi orang wali. Dahan kita anak kita jadi orang alim berada, jadi wali berada. Amin. Karena ketekunannya dalam belajar, ia sangat disayangi oleh para gurunya. Ketika masih berdomisili, tahu domisili lah, bertinggal. Jadi kalau ada tahu masih, ada kawa kata-kata nangan. Padahal ulun aja tahu. Masih berdum lain lah. Karena nih kalau bolanya baru bagi berdum bapak. Domisili itu tempat tinggal. Domisili ini buahnya ngalih kita ada di pandangannya Allah boleh. Ya di Martapura. Di antara guru beliau adalah pamannya sendiri, yaitu Kyai Haji Muhammad Kashful Anwar. Ya, Qadi Haji Muhammad Toha, Kyai Haji Ismail Khatib dalam pagar, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi orang-orang soleh ini Pak, orang wali itu gurunya banyak. Kadang mengaji lah satu guru aja. Ya kan, mengambil berkas sini, mengambil berkas sana, mengambil berkas sini, berkas sana, akhirnya sana sini diambil berita. Itu orang wali, orang soleh itu. Nah, artinya kadang pegang lawan satu orang. Nah,
Jadi punya orang tuh misalnya orang itu salah, minta pendapat lawan ini gimana pendapatnya begini. Semuanya ini bujur, nah ini bujur, sekarang bujur. Nah, berarti ya tak. Ya. Nah, pada usia masih sangat muda, ia meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju ke Pulau Jawa dan bermukim di Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Orang soleh itu wali somoto. Kesana kah kemari bertinggal berdiam pasti yang dibawanya ilmu, yang dibawanya keberkahan. Nah, tak. Adalah orang wali datang kepada pian membawa ikan bedong. Ada? Mana ada? Ya kan? Pasti membawa kebaikan untuk umat. Itu jasanya mereka orang wali. Dan bermukim di Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Walaupun silin orang alim, walaupun silin orang soleh, masih ketujuh datang ke majelis ilmu. Ini ngarannya kada sombong. Wah ini hanya hafal sifat 20 ke majelis kada mau. Ada juga di mana Beb? Kampung Kapi itu mana? Keluarga berencana. Iya sini Bang. Ya kan? Di antara guru beliau adalah Kiai Haji Muhdar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, ya alun tuh. Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jupri Pasuruan. Ada patuan. Belum pernah aku di mana? Orang tuanya pada saat itu memang sudah lama berdiam di kota Bangil. Jadi orang tuanya kayak Haji Muhammad Sarawarni Abdani sudah lawas memang berdiam di Bangil. Ya kan? Nah, di samping berdiam, sini itu berniaga, berusaha, berjualan. Ya kan? Ada bergantung lawan orang. Usaha Nabi itu. Dagangan Siti Khadijah dia bawa ke negeri Syam, dijual oleh Rasulullah. Modalnya dijolong Siti Khadijah, diambil ujungannya oleh Nabi. Tapi punya Nabi berjualan kadang kayak kita. Nabi berjualan berapa harga modal disambar sedih. Tapi mungkin kita kadang kawan kayak itu. Ulun kan berjualan kadang kawan. Ulun pernah berjualan bayar, ulun sambat modalnya, ya tadi tawar juga. Terlalu pada bahannya ini. Sambat modalnya ditawarin lagi. Ini modalnya 20.000 jalur. Boleh lebih kurang nyerpah harus sedang jalur. Seharusnya menaikkan itu. Jalur mbak menyenang bahagia lawan orang soleh itu jangan berpikir. Jangan berpikir rugi apa ada biar. Nah, adalah orang soleh, biar memberi orang soleh bukan jinet. Ada, mana ada? Bapak, ini kadang-kadang perlu jemput modalnya orang bertawar, mulaku terlalu perlu ini, itu dasar PT ujung baik dah. Bapak, jangan ambal ada kawan. Saat dia berusia 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kasbul Anwar, seorang alim al-allamah, seorang yang sangat luas untuk memperdalam ilmu agamanya, hingga Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Gus Tumpul, pernah menyebut sebagai seorang mujaddid, pembaharu, mujaddid, ya kan? Nah, oleh membawanya pergi ke tanah suci Mekah bersama saudara sepupu beliau yaitu Syekh Muhammad Sya'rani Arif, yang di kemudian hari juga dikenal sebagai seorang ulama besar di Martapura, Syekh Sya'rani Arif. Lah, jadi orang-orang bahari ini Pak punya mengaji mencari ilmu itu bujur-bujur. Ya bujur-bujur. Kada memandang orangnya, kada memandang tempatnya, kada memandang waktunya, kada ada. Pokoknya itu ilmu dasarnya ada, menyambung kepada Rasulullah. Siapapun yang melajari, dimanapun tempatnya, sini duduk mencari ilmu. Itu orang bahari, makanya ilmunya berberkah.
Wah ini kadang-kadang ada dia orang mau pilih-pilih. Amunya guru ini kadang mau hadir, amunya guru ini mau hadir, amunya Habib ini kawat tulang, amunya Habib ini kadang kawat tulang. Ada juga. Itu karena mencari ilmu karena memandang orang, bukan karena memandang ilmunya, bukan karena memandang kebaikannya. Ada. Ya Habib tampar nang datang banyak. Menyenang lain, umur nganga orang. Kasihan orang. Bapak. Ada boleh gitu, jangan pernah pilih cari ilmu tuh. Anu kah, tuha kah, amanya alim, sanatnya sampai lawan Nabi, umpate, itu nak pernah alim. Yang pernah meremehkan orang di kampung punya ada guru, ada Habib, ada Ustaz. Nah, mantap. Ada Habib di kampung. Nah, kayaknya punya ada Habib di kampung tuh. Ini apa? Ada. Nah, bisa pilih orang nonton sarik sini. Ada juga ya coba. Bujuran. Ada nih bagaya aja lah. Saya bujuran. Selama berada di tanah suci, kedua pemuda ini dikenal dengan tekun, mengisi waktu dengan menuntut ilmu agama. Keduanya mendatangi majlis-majlis ilmu dan para ulama di Mekah waktu itu. Di antaranya siapa Beb? Sayyid Amin Qutbi, Sayyid Alwi Al-Maliki, abahnya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, makanya ulun menjaga Mekah ziarah, ulun hanya datang malam, makanya majlis libur. Hanya 10 hari datang dari Mekah umroh. Mudah-mudahan dan tulangan berat. Sempat harus pasti ziarah ke makam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kita awal mereka. Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, Sayyid Hasan Al-Musyad, Syekh Abdullah Al-Buhari, Syekh Saifullah Dakhastani, ya, Syekh Syafi'i asal Kedah. Kedah itu Malaysia. Pernah sampai lah? Tahu lah Malaysia? Malaysia ni bilang contoh lah anu Kaliukan, Istanbul, Kaliukan, terus belok kanan sedikit sampai itu pian, datangi aja. Ya, Syekh Sulaiman asal Ambon, yang ada Syekh Ahyad asal Bogor, masya Allah. Jadi kada Assalamualaikum dia datangi sini banyak datangi sini baik, ya. Nah, diceritakan bahwa para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Nah, karena rajin menuntut ilmu, karena giat menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, orang ketujuh lawan sidin. Kira-kira kita nih nah, bayangkan kita punya menuntut ilmu, rajin turun ke sekolah, ada bolos. Kira-kira sayang ada guru lawan kita? Sayang, pasti disayangi guru. Bolos kada pernah. Hah? Napa? Tampar apa? Nyamnya kada masuk, ada banyak orang ada siapa kali lagi ngarannya Habib juga. Sini tuh baik, amunya sehari aja kada masuk sekolah, biar menggali kadang-kadang menangis. Punya kada masuk sehari aja menangis. Itu dari semangatnya mencari ilmu tuh. Kada kayak kita ini. Amunya lambat, Habibnya datang pulihkan. Belum tahu aja. Padahal dulu tadi ada acara jadi lambat. Punya ada kan mungkin kalau lambat punya Habibnya lambat datang bukan. Tapi bagus coba datang pulang ke sini. Tadi ini separuh nah ini banyak dah. Masya Allah, mudahan kita istiqomah berada. Nah, ketekunan dan kecerdasan mereka sangat menonjol hingga dalam beberapa tahun keduanya sudah dikenal di kota Makkah hingga dijuluki dua mutiara dari Banjarmasin. Masya Allah. Sya'rani Arif ya Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Masya Allah. Luar biasa. Mutiara ada gampangan biar. Amun kita ini apa? Batu bara. Kita tahu apa?
Tak mengherankan jika keduanya itu di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Bahkan sempat mendapat kepercayaan mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Orang yang mengajar di Masjidil Haram itu kada sembarangan orang. Ulun semalam tulak suruh ajar di sana. Arawani muridnya kada kenal. Banyak lah yang mengajar. Ini kesannya hungang ya Pak. Ya percaya bongol. Kapan ditampari di Mekah Madinah dulu. Selain mempelajari ilmu syariat, ia juga mengambil baiat tarekat daripada masyayikh. Di sana diantaranya namanya baiat tarekat Naqsabandi, Syekh Umar Hamdan, dan tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Jadi tarekat Samaniyah ini asalnya dari mana, Beb? Ya kah? Syahrani Arif awal ke Haji Muhammad Sarawani Abdan, beliau mengambil tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Masya Allah. Setelah kurang lebih dari 10 tahun menuntut ilmu di kota Makkah, pada tahun 1939 ia kembali pulang ke Indonesia, ke tanah kelahirannya, yaitu di Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia. Masya Allah. Sepulang dari Makkah, ia menyelenggarakan majlis-majlis ilmu di rumahnya. Ia sempat juga mengajar di Madrasah Darussalam, Martapura. Jadi Syarwani Abdan Masyarakat itu pernah sering mengajar di Martapura. Jadi Martapura itu luar biasa berkahnya. Makanya kenapa punya sekolah mondok sana jangan dikotori, jangan diganti dengan macam-macam. Itu bekas-bekas orang soleh. Ya kan? Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqa ala atharihim watira. Mereka adalah satu kaum, kalau yang duduk melekat di satu tempat, berada di satu tempat, itu tempat keberkahannya sampai kiamat ada mau habis. Masya Allah. Itu berkah orang soleh. Darussalam jadi ganas, jadi besar karena berkat orang-orang yang soleh, orang yang alim-alim tuh ini, Masya Allah. Berapa orang ya yang keluar dari Darussalam mengajar di kampung, jadi khotib, jadi imam. Banyak. Ulun, alhamdulillah, tahun 98 di Darussalam, 3 bulan sekolah Darussalam, alhamdulillah. Oh. Kalau kada pernah sekolah Darussalam, ya, Guru Rasad sempat, Guru Syukur bagiannya sempat, Guru Yamin hanya meninggal sini di Murung. Itu malah jadi ulun bahari. Bapak, nama cengang, lah kada yakin. 3 bulan Darussalam, alhamdulillah. Awak mamai berkah, itu. Tidak berkah. Makanya jadi guru tuh jangan kada ingat lawan guru. Lu sudah pintar kada ingat lawan guru. Gurunya diceramahin kadang-kadang ada juga kayak itu kan. Hafal nih. Ada juga. Aduh. Pusing kepala. Nasib tuh kayaknya. Gurunya diceramahin. Aduh. Ya, atas dorongan para ulama. Mana tadi? Bilang. Nah, itu tuh. Tuan Guru panggil, kemudian diminta untuk menjadi qadhi. Namun hal tersebut ditolaknya karena ia lebih senang berkhidmat kepada umat. Masya Allah. Disuruh menetap kada mau. Kan tujuan apa berkhidmat. Bayangkan biar. Berkhidmat, tahu lah biar. Berkhidmat itu tahulah membantu. Biar kita ada sekolah, biar kita apa, biar ada guru hormat baik, berkhidmat. Nah, biar sadar guru dibujurakan. Jangan ikutan. Ambil berkah, Beb. Umur benar. Sadar Habib ikutan. Ambil berkah itu maling karena Bapak ambil berkah udah 2 kali kehilangan sandal dah. Sandal lu ada. Agak tiu nih, menjilang. Pada tahun 1400, jam berapa dah? Hah? Tanggal 10? Ya Allah, 5 menit lagi ambil.
Atur aja jam 9 tontonan kita buyar dah. Kita maaf lah kalau terlambat. Kita halal kalau minta itu. Acara tadi pengajian baik di Sungai Rangas, Sungai Rangas. Pengajian tadi maghrib. Di sini pada hilang guru dah. Guru pengajiannya habis maghrib isya buyar. Marasan guru nih. Bapak, jangan tawa bujur. Belum mencari kayak itu tuh. Tahan meja nih. Ada. Kalau kita bisa di orang. Aduh, Masya Allah, Sallallahu Muhammad. Pada tahun 1943, ia pergi ke Kota Bangil dan sempat membuka majlis untuk lingkungan sendiri. Nah, di samping itu juga, ia juga sempat berguru pada Syekh Muhammad Mursyidi dari Mesir selama setahun di Bangil. Ia lalu lagi kembali ke Martapura. Ya, atas dasar dorongan para ulama serta rasa tanggung jawabnya untuk menyiarkan ilmu agama, pada tahun 1970 Tuan Guru Bangil memutuskan mendirikan pesantren yang diberi nama PP Pulang Pergi. Lain pondok pesantren Datuk Kelambayan. Masya Allah. Jadi tahun 1970 itu pesantren Darussalam di Bangil sudah didirikan. 7 tahun habis itu ulun lahir. Karena ulun lahir 1977. Jadi habis membangun itu 7 tahun ulun lahir. Jangan sebelum ulun lahir dibangun, ulun yang mulai diberitakan. Padahal bunga ya. Namun yang diambil untuk mengambil berkah, julukan datuknya itu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, ya Kak. Nah, misi majlis taklim ngarani majlis taklim Ahbabul Mustafa. Nah, mengambil berkah karena ulun. Dan ketawa. Nah, dari hasil didikan Tuan Guru Bangil, lahirlah murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama besar. Guru Bangil dari mana, Beb? Guru Bangil dari Darussalam. Darussalam terus kawan guru-gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama-ulama tersebut yang menjadi didikan guru kita, Guru Muhammad Syarwani Abdan, yang pertama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Masya Allah. Kiai Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Abdul Mukti, Kiai Haji Khairan, sini dijawab, Haji Haran dijawab. Kiai Haji Profesor Dr. Andes Ahmad Syarwani Juhri, pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Arsad Al-Banjari Balikpapan. Samarinda, Kiai Haji Muhammad Sukriyunus, sini masih ada, mudahan panjang umur. Pimpinan Madrasah Sabilan Anwar Al-Mubarak Martapura, Kiai Haji Zaini Tarsyid, pengasuh Madrasah Sanawiyah Salafus Saleh Tunggul Irang Seberang Martapura, yang juga menantunya Kiai Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Aini. Kiai Haji Muhammad Aini sini di Rantau. Cucunya Kiai Haji Muhammad Aini, Guru Ahmad Barmawi. Ulun apa aja yuk? Kayak dulu kalau bina ada nah. Kayak Haji jangan tawa. Kayak Haji Ahmad Bakri, pengasuh Pondok Pesantren Mursyidul Amin Gambut, sini sudah meninggal dunia. Wah, ini diganti dengan anak Sidim, Guru Rashid itu. Alhamdulillah, ulun belang ke sana 5 bulan yang lalu diberi Sidim surban. Nih, surban jadi pakai. Nak lah. Oleh. Lawan. Nah, dulu kan ada mana nih? Siapa lagi? Haji Syafi'i Lukman. Tulung Agung. Tulung Agung. Haji Abrar Dahlan. Sampai anaknya ada. Semalam menemani ulun. Guru tadinya. Guru siapa tuh anak sini tuh? Ada sana sini yang pegang anaknya ini lulusan Hadramut di Yaman, Tarim. Kiai Haji Safwan Juhri, pimpinan Pondok Pesantren Sabilut Taqwa Handil 6
Mana handil 6 tuh? Handil 6 handil. Di mana Jawa, Kutai Kertanegara. Mana Bib? Sana Negarong. Altim. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang tersebar di penjuru Indonesia. Ternyata umur alhamdulillah. Nasib kayak ini. Ya Pak. Dan akhirnya apa Bib? Beliau ke Syarwani Abdan. Beliau meninggal dunia dan dikubur di Bagil. Alhamdulillah. Ya Pak. Banyak orang-orang kita termasuk khusus Bubuhan Banjar, Kalimantan Selatan, banyak yang ziarah-ziarah ke tempat sidin. Mudahan kita dapat berkah mudah-mudahan. Mudahan anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Mudahan kampung ini mendapat keberkahan orang wali, orang soleh. Amin. Anak kita, cucu kita beratan menjadi orang yang wali, menjadi orang yang alim. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita dimatikan bersama dengan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kita dimatikan bersama dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dah, mungkin sedikit itu yang bisa ulun sampaikan daripada menakib-menakib orang-orang yang saleh. Harapan kita mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.